Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Beda-beda ya, beda-beda. Ada Cortex, ada Olymtrack, ada Oxtrack ya, Ada Austrad, ada IQ apa namanya? IQ Option. IQ Option ya, macam-macam. Oke, Bang Vincent. Hari ini kan sekarang bersama korban nih, Bang. Iya betul. Bang Maru dan Bang Rob bisa diceritain nggak sih, Bang? Awalnya seperti apa gitu, Bang, tertarik mengikuti trading gitu, Bang? Ya, saya dulu ya. Jadi awalnya saya tertarik di trading ini karena ada sosok pahlawan anak muda di Indonesia ini yang udah jadi tersangka saat ini, dan waktu itu kami lihat mereka itu trading ya, seperti real ya, seperti itu. Jadi kami kira ini adalah satu kebenaran, dan akhirnya kami terjerumus. Kami nggak tahu bahwa ini adalah dunia tipu-tipu seperti itu. Jadi karena kami terlalu yakin, akhirnya saya terjun dan semuanya habis 500 juta ya. Total kerugian selama berapa lama tuh, Bang, main? Saya main itu sekitar 6 bulan ya prosesnya. Jadi bertahap, kadang ada profit sedikit, terus loss lagi, profit, loss, dan pada akhirnya semuanya habis gitu, Mas. Kalau Bang Rob sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri pengalamannya hampir sama. Jadi kita pada tahun 2021 itu kan saya awal mula terjun ke dalam ini gitu. Nah, saya melihat sebenarnya sosok saudara Ika ini itu dari YouTube. Nah, dari YouTube. Dia selalu muncul di beranda YouTube saya, padahal saya belum subscribe dia gitu kan. Nah, ini kan algoritma yang terus-menerus yang memunculkan dia itulah membuat saya mau nggak mau harus melihat. Nah, jadi kemudian saya melihat dan kemudian saya tertarik dan terjun langsung ke dalam binary option ini gitu. Nah, setelah saya menjalani beberapa bulan, ya akhirnya endingnya di 2022 Januari itu saya langsung berhenti gitu. Karena ini tahu bahwasanya ini penipuan. Ini udah di apa namanya, udah tersistem lah. Jadi kita sebagai member itu nggak akan bisa menang gitu. Awalnya tahu itu seperti apa, Bang? Kalau tahu ini penipuan gitu? Awalnya tahu karena saya sendiri mempunyai beberapa teman afiliator. Jadi saya mempunyai beberapa teman afiliator karena kan saya sebagai member ini sebelumnya nggak tahu tuh apa afiliator, apa member. Jadi karena saya mikirnya itu kayak instrumen yang digunakan tuh sama gitu. Jadi saya lihat dia sukses di situ, ya udah saya ikut ke sini juga. Selain dari saudara Ika juga kan, itu menambah kepercayaan saya untuk terjun ke sini lah. Nah, jadi setelah itu saya lihat, kemudian ya saya bertanya ke mereka, oh ini bisa. Beberapa teman-teman yang kan banyak juga tuh cerita-cerita bahwasanya mereka ya loss gitu kan, nggak ada menangnya gitu. Nah, di saat saya tanya ya mereka bilang bahwasanya ya kita afiliator itu cuma cari member, nanti kekalahan dari membernya itu lossnya buat afiliator. Nah, semenjak itu berarti kan ini penipuan gitu. Terus ngapain mereka ngasih edukasi tapi di sisi lain mereka mengharapkan duit loss membernya itu gitu. Nah, ini kan nggak benar. Nah, makanya ya saya speak up dan ya maju untuk memberantas ini bareng Bang Maru, bareng Bang Vincent juga. Jadi laporan ini dari para korban sendiri sebetulnya apa sih yang dituntut? Entah ganti rugi atau memang untuk menghambat supaya nggak ada korban selanjutnya gitu? Ya, tentu saja kami berharap negara hadir untuk membantu korban, kan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita pasti serahkan kepada hukum, kan seperti itu. Jadi kami akan menunggu prosesnya, kami setia mengikuti proses. Namun yang kami minta di sini ada keadilan lah, seperti itu. Nah, semua korban saat ini kan udah berkumpul dalam grup ini udah banyak ya. Jadi udah 10.000 orang lebih di seluruh Indonesia, dan mereka ini dalam keadaan darurat semua, Mas. Jadi ada yang udah stres seperti itu, bahkan ada yang nggak bisa keluar rumah. Jadi dia trauma ketemu orang seperti itu, dan banyak masalah. Ada yang berutang juga, ya psikologinya juga rusak seperti itu, hubungannya ke masyarakat juga rusak. Jadi kami harap ya pemerintah bisa pedulilah dengan kasus ini seperti itu, Mas.
Dan sekarang dengan ditahannya Indra Kents gitu, resmi menjadi tersangka gitu, abang sebagai korban seperti apa? Nah, kami sangat senang pastinya ya. Kami menyambut dengan baik karena pemerintah sangat luar biasa dan kami bangga juga kepada Polri. Mereka gerak cepat sekali dan semua korban sudah mulai ada dalam hati mereka itu ada sukacita lah ya. Ada sukacita, namun itu masih sedikit karena yang mereka harapkan adalah uang mereka bisa kembali. Ya seperti apa nanti prosesnya itu kami setiap ada proses itu seperti itu Mas. Ya. Dan beberapa aset dari Ika sendiri sudah disita gitu bang ya? Ya, benar udah disita ya, udah disita. Ya kita bersyukur, namun tentu saja mungkin diselidiki juga nanti aset-aset yang mana, seperti sekarang ini kan udah marak dengan kripto seperti itu ya kan. Pernah waktu itu di channelnya si saudara Ika, dia juga beli kripto banyak. Ya semoga juga di sana bisa dilacak ya, harapan kita seperti itu. Jadi ada aliran dana yang dari keuntungannya menjadi afiliator dan dialirkan ke kripto tersebut gitu bang? Bisa jadi karena dia udah pernah menyampaikan jauh sebelumnya dan itu berkali-kali sebelum videonya dihapus ya. Begitu Mas. Tapi sejauh ini hal tersebut udah ada penyelidikan belum sih bang dari pihak kepolisian gitu untuk aliran-aliran dana yang lain itu? Ya kalau soal penelusuran aset ya, tracking itu kan sedang dilakukan oleh Barreskrim ya, kita amat apresiasi yang sudah dilakukan ini. Tetapi di sini kan korban ini juga mendapatkan informasi sebetulnya seperti aset-aset digital. Nah ini kita sudah sampaikan dan sepertinya ini sedang dilakukan penelusuran terkait dengan aset digital. Aset digital ini kan bisa berupa kripto, yang lain-lain itu kan ya. Dan itu yang kita dorong. Memang di konten-kontennya kita dapatkan kemarin ya, sebelum dihapus itu bagaimana dia terjun di dunia kripto, bahkan membuat satu koin ya. Ada dia bentuk satu koin khusus untuk kripto juga ini ya. Itu artinya kan patut diduga bahwa sebagian aliran dana ya bisa jadi kan, kalau soal TPPU ini kan berkaitan dengan apakah itu menitipkan dana di sana dengan membeli aset digital itu ya, dengan tujuan untuk menyamarkan ya, atau bagaimana. Nanti kan kita lihat dari langkah-langkah yang ditempuh oleh penyidik. Memang ini tantangan tersendiri ya di era sekarang ini kan, hal baru dalam hal melakukan TPPU ya, tidak pencucian uang ini kan. Mencuci uang dengan aset digital ini kan hal baru di Indonesia, ya kan? Ya ini hal baru. Jadi ini pun kami dorong, ya. Tentu nanti kita lihat apakah benar adanya. Kalaupun ada, kalau kecil kan agak tidak masuk akal gitu. Dan ini yang kita dorong, ya. Aliran dana itu, karena menyamarkan aliran dana ini kan bisa dengan menitipkan ke siapapun kan, menitipkan ya, membeli gitu ya, dengan juga bisa dengan cara hibah ya, seakan-akan ini dihibahkan ya. Padahal ini kan bagian dari tindak pidana pencucian uang juga gitu. Dan sekarang sudah ada 2 afiliator gitu bang yang menjadi tersangka gitu. Iya. Kedepannya ada target gak sih bang? Kan banyak juga nih afiliator lain gitu bang yang masih beredar. Pasti kita targetnya ya, ada terutama yang top 10 dan ada juga nama yang masuk ke kami di sini, salah satu artis nasional ya. Tapi nanti kita tunggu waktu yang tepat ya. Nah, kita akan ungkap semua para afiliator ini ya, yang sudah menurut kita sudah menyesatkan banyak orang lah, sudah banyak merugikan banyak orang ya. Kita akan usut semua ya, terutama afiliator yang menjadi mentor semua member ini ya. Dan juga kita berikan juga pelajaran ini kan pelajaran untuk publik ya, bagaimana para influencer ini, public figure ini, artis-artis ini, supaya ke depan tidak gampang saja menerima sebagai brand ambassador ya. Ini kan mereka ini kan orang yang dipercaya di publik ya. Ada beberapa artis yang juga sebagai brand ambassador dari banner ini kan. Nah ini kita juga
mendorong nanti supaya Bariskrim juga untuk menyelidiki lebih jauh perannya di sana, ya. Saya sudah sampaikan ke depan ini harus diusut total para public figure ini gitu. Ya karena mereka juga ini kan platform ini kan sistem ya. Tapi kalau nggak ada yang memperkenalkan, kalau nggak ada orang yang dirasa bisa dipercaya oleh publik, mana ada mau orang kan begitu. Tujuannya apa sih dipakai para talent ini? Ya kan orang-orang public figure ini ya supaya bisa percaya terhadap platform ini kan begitu. Nah, jadi dia juga patut kita duga turut serta membantu terjadinya tindak pidana binary ini. Gitu. Jadi tadi hanya platform Binomo aja atau beda-beda, ya? Beda-beda. Ada Kotex, ada Olymtrade, ada Oxtrade ya, Ada Austrad, ada IQ apa namanya? IQ IQ Option ya, macam-macam. Nah, kita mungkin nanti ini sedang pendalaman berkas juga ya. Kita sedang dalami, nanti kita lihat seperti apa. Terutama juga ada peran dari artis yang papan atas nih ya. Ada beberapa mulai ada korban yang masuk ke kami. Tentu kami kan melakukan pendalaman lebih detail. Tidak buru-buru juga, makanya kami tidak berani menyebut inisial ya. Kami tidak terlalu terburu-buru mengambil langkah. Sama seperti awalnya kasus laporan kami ini, kami tidak buru-buru, kami mempelajari betul ya pasal apa yang harus dikenakan terhadap pelaku ini gitu kan. Kalau salah-salah kan nanti kan bisa mereka lepas dari tuntutan hukum itu kan. Nah, ini yang kita pelajari, termasuk yang sudah menjadi brand ambassador daripada binary ini. Kalau perlu nanti kita laporkan juga sebagai turut serta membantu tindak pidana binary option ini. Data pelapor sudah mulai masuk berapa? Kalau data yang belum terverifikasi ya, itu mungkin sudah ribuan kali. Di email dan di WA ini banyak sekali masuk data di kami ya. Tapi kan kami juga punya keterbatasan sedang memverifikasi. Nanti setelah beberapa bukti yang sudah matang itu kita serahkan ke penyidik gitu. Kalau dikalkulasi berarti yang hanya untuk Binomo saja yang masuk laporannya yang afiliatornya Indra itu ada berapa total kerugiannya? Nilainya? Untuk si Binomo. Untuk yang afiliatornya Indra. Iya. Kalau si Indra ini sudah mencapai 35 miliar ya dari data kami. Ya, 35 miliar. Itu yang yang sudah kami rekap dan sudah masuk datanya di Bariskrim. Yang belum kami rekap ini banyak sekali gitu. Tapi begini, ini juga yang menjadi sedikit tantangan. Kan kemarin ada saran dari Pak Kabariskrim ya untuk dibentuk paguyuban ini ya. Ini menjadi satu persoalan kecil sebetulnya. Kita amat apresiasi saran itu karena ini beda seperti first travel ya. Pelakunya cuma satu aja, first travelnya ini gitu. Kalau ini pelakunya ada dua, platform dan afiliator. Afiliator ini pun beda-beda. Korban ini kan punya afiliatornya. Nah, ini paguyuban seperti apa? Ini kan harus kita hati-hati karena kami dapatkan juga ada beberapa korban yang seharusnya bukan dari afiliator ini, tapi dia mengklaim misalnya begitu. Nah, ini kita harus sangat hati-hati dalam hal membentuk paguyuban ini gitu. Kalau Binomo tuh afiliatornya berapa sih? Nah? Afiliatornya Binomo berapa sih? Banyak ya, tapi dari yang kita sudah dapatkan, yang sudah dilakukan pemeriksaan itu di Bariskrim ada 3. Nah, data yang dapat dari kita ini udah banyak. 3 itu termasuk IKA ya berarti? IKA, EL, dan PS.